Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala di hari pertama Ramadan, 1 Ramadan 1444 Hijriah ini memberikan kita panjang umur di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan iman, dan juga pembersihan terhadap seluruh dosa-dosa dan kesalahan, serta Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mendapatkan Ramadan ini sempurna, dan Ramadan yang banyak ke depannya sampai ajal datang nanti, semuanya dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, sehingga dosa-dosa kita dibersihkan. Semoga Allah menolong kita dan memudahkan kita untuk melalui puasanya dan sholat malamnya, begitu juga dengan membaca Al-Quran, zikir, berdoa, sedekah, dan seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma amin. Dan semoga tentunya ini menjadi penyebab kita semua akan dimasukkan ke dalam surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini insyaAllah di 1 Ramadan 1444 Hijriah kita akan membedah buku baru tentunya. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan buku Kuni Zawjatan Najihah, jadilah istri yang sukses, yang diterjemahkan oleh penerbit dengan Menuju Rumah Tangga yang Bahagia, ditulis oleh Dr. Najlah Hafizahullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan memudahkan kita menyelesaikan buku tersebut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi ibu-ibu tentunya. Dan insya Allah pada hari ini kita akan masuk ke bedah buku yang berbeda, yang akan rutin dikaji insya Allah setiap Kamis pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, yaitu 35 sababan li ghufranidz dzunub fi dhaw'il kitab was sunnah, atau 35 amal pelebur dosa. Ya, kalau terjemahan letterletnya ya sesuai dengan panduan dari Al-Quran dan juga sunnah. Ditulis oleh Fatin bin Abdul Aziz, penerbitnya Darut Thayyibah Al-Khadra di Mekah. Dan ini cetakan pertamanya di tahun 1421 Hijriah. Dan diterjemahkan tentunya oleh Ahmad Sabiq, dan ini diterbitkan di Indonesia oleh Darul Haq Jakarta. Dan insya Allah buku ini akan kita bedah poin demi poin dari 35 pelebur dosa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kita menyelesaikannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita semuanya dan menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kita akan coba dulu berikan muqaddimah dalam masalah ini. Penulis mengangkat di situ renungan, dan beliau memulai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Saya ulangi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, bersegeralah kalian semuanya kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa atau orang yang patuh, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Saudaraku seiman, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat masyhur dari surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133 sampai 134 ini, dimulai dengan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Di sini teman-teman sekalian ada berita gembira yang luar biasa bagi siapapun yang melakukan pelanggaran, dan kita pasti pernah melakukan pelanggaran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu ibn Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang segera kembali atau taubat.
Semua kita akan melakukan pelanggaran atau pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena tidak ada manusia yang luput dari dosa. Bermula daripada ayah kita dan ibu kita Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam. Di mana mereka melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengajarkan cara untuk bertaubat. Kemudian dia pun bertobat. Dan Allah menerima taubatnya. Dan ini adalah sebuah pelajaran penting ya. Bukan berarti dari bahasan kita ini orang menggampang-gampangkan sambil mengatakan, oh kalau begitu kita buat dosa aja. Toh juga memang dosa pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan seperti itu memahaminya. Kalau ada orang baru akan melakukan dosa, maka kita akan mengatakan jangan lakukan dosa tersebut. Karena dosa ini akan ada efek jerahnya. Akan ada hukuman ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala tergantung besar kadar dosa yang dia lakukan. Ya, kalaupun diikuti dengan taubat, biasanya tetap ada pembersihan-pembersihan dosa tersebut atau efek jerah daripada dosa tersebut. Tapi bagi orang yang sudah terlanjur terjerumus dalam dosa, nah ini yang kita titik beratkan. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah terlanjur terjerumus dalam dosa? Maka caranya adalah dia segera kembali kepada Tuhannya dan dia jangan berputus asa. Karena syaitan akan berusaha menjerumuskan anak Adam untuk melakukan perbuatan dosa. Setelah itu, dia akan selalu membisikkan kalau tidak akan diampuni dosanya. Supaya pelaku dosa tadi, atau agar pelaku dosa tadi, tidak lagi mau bertaubat. Dan dia menganggap atau bersangka buruk dengan Tuhannya kalau Allah tidak akan mengampuninya karena besarnya dosa yang dia lakukan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa sebesar apapun. Sebanyak apapun, selama hamba itu ingin kembali kepada Tuhannya. Dan Allah maha tahu pelanggaran apapun yang sudah kita lakukan. Banyak sekali kesaksian para sahabat yang mengatakan dia sudah melakukan pelanggaran dosa begini dan begitu. Begitu juga kaum salafus salih. Ya. Namun, Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan berita gembira kepada mereka bahwasanya Allah akan menerima taubat mereka. Seperti hadis tentang ya, orang yang membunuh 99 jiwa dan dia datang kepada seorang abid, ahli ibadah. Kemudian dia mengatakan, saya telah membunuh 99 jiwa, apakah ada kesempatan untuk saya bertaubat? Orang itu mengatakan tidak ada. Maka dia pun membunuh orang itu dan dia menyempurnakan 100 orang korbannya. Lalu dia datang kepada seorang alim, orang yang punya ilmu. Dan ini penting sekali ya. Maka dia datang kepada seorang alim dan mengatakan, saya telah membunuh 100 jiwa. Maka apakah ada kesempatan saya untuk taubat dan kembali kepada Allah? Maka dia mengatakan tentu saja. Allah maha pengampun. Kemudian orang itu pun niat ingin bertobat dan orang alim ini mengatakan pergilah ke negeri ini dan itu, ditunjukkan sebuah negeri. Dan kata beliau, dan jangan kembali ke negerimu karena negeri yang kau akan pergi adalah negeri yang baik dan negerimu adalah negeri yang buruk. Maksudnya penuh dengan orang pelaku dosa. Maka orang itu pun jalan, di tengah jalan subhanallah dia meninggal dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu mengutus kepadanya 2 malaikat. Satu malaikat rahmah yang mengambil ruhnya orang-orang beriman. Dan satu adalah malaikat penyiksa. Ya. Satu malaikat penyiksa, yang malaikat ini akan mengambil ruhnya para pembangkang dan pelanggar. Maka pada saat itu ya, Allah SWT mendatangkan malaikat ketiga yang menengahi mereka. Dan mengatakan ukurlah jarak. Ya. Kalau dia lebih dekat kepada negeri yang dia akan pergi, maka diambil ruhnya oleh malaikat penyayang atau kasih sayang yang membawa ruhnya ke surga. Dan kalau akan membawa ruhnya ya, nah itu menandakan dia akan menjadi ahli surga. Dan kalau jarak ke negeri yang dia tadinya bermaksiat lebih dekat, maka yang mengambil ruhnya adalah malaikat penyiksa. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan jarak ke negeri ya, yang dia akan pergi taubat, memperbaiki keadaannya dan menjauhkan jarak negeri yang dia tadinya bermaksiat dan itu hanya beda sejengkal atau sekian jaraknya saja. Makanya dia pun diambil ruhnya oleh malaikat rahmat atau kasih sayang. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, seberat apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan. Dikuatkan juga dalam surah Az-Zumar ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Al-ayah yang artinya katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku jangan mereka berputus asa untuk selalu kembali kepada Tuhannya Allah karena Allah akan memaafkan semua dosa-dosa. Ya. Jadi Allah SWT itu Maha Pengampun. Allah menginginkan kita selamat dan Allah tidak ingin kita celaka tentunya. Dalam sebuah riwayat Bukhari juga dijelaskan bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam
Pada saat melihat seorang ibu yang mendapatkan anaknya di kancah peperangan, kemudian yang tadinya kehilangan anak tersebut, dia kemudian sangat gembira dan sangat bahagia melindungi anak tersebut, ya. Bahkan kalau saya tidak salah dalam riwayat itu menyusui anak itu, ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian lihat ibu itu dengan bayinya? Mereka mengatakan iya. Kata Nabi SAW, apakah kalian menyangka atau mengira kalau kita membakar sebuah api unggun, ibu tersebut mau untuk melemparkan anaknya ke dalam api itu? Maka mereka mengatakan tentu saja tidak. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguhnya Tuhan kalian Allah lebih penyayang, lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah tidak ingin kita celaka. Allah tidak ingin kita disiksa. Oleh karena itu Allah bukakan pintu pengampunan dan pemaafan sebesar apapun kesalahan kita. Namun perhatikan awal potongan ayat ini. Wasari'u, bersegera, jangan ditunda. Jangan anggap remeh, jangan anggap nanti aja, masih ada waktu. Enggak. Kita segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa, tetap dia dihitung pelanggaran, berarti sangat dekat dengan efek jerah. Lalu untuk apa? Kalau Anda gambarkan ini dalam kondisi sebuah perusahaan, kalau ada pegawai yang patuh aja, selalu mengerjakan pekerjaannya dengan tepat dan benar, dia lurus-lurus aja lah, gitu kan. Datang on time, ya, dia kerjakan pokoknya semua dengan baik lah. Menjadi seorang pegawai prestasi, dia akan dapatkan gajinya, dia akan dapatkan bonusnya, namanya akan harum, kehidupannya akan tentram, keluarganya juga terpenuhi kebutuhannya, dan seterusnya. Tapi kalau ada pegawai yang ugal-ugalan, walaupun hanya masalah-masalah yang dianggap kecil sama dia, telat sedikit datang, 5 menit, 10 menit, dia tidak menyadari kalau 5-10 menit akan diminta pertanggungjawaban depan Allah SWT karena akadnya misalnya jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dia datang jam 8 lewat 10 menit aja, 10 menit akan diminta pertanggungjawaban nanti karena akadnya dia langgar. Dan kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim sesuai dengan syarat yang telah disepakati, jadi tidak boleh main-main dalam soal seperti ini. Intinya teman-teman sekalian, kita disuruh segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadi melanggar di perusahaan tersebut sangat dekat dengan hukuman, ya. Dan setiap saat bisa datang kepada dia. Lalu untuk apa? Jadi kalau ada orang yang mau melalaikan Anda, mengatakan sudahlah nanti aja, nggak usah buru-buru dan seterusnya, kamu so alim, nggak usah pedulikan orang seperti ini. Karena setiap detik kita bisa meninggal dunia dan akhirnya minta pertanggungjawaban hari kiamat. Sungguh menyesal orang yang menunda-nunda taubatnya. Makanya Allah bilang wasari'u, segera, ya, segera bertaubat ila magfiratin min rabbikum. Dan kemudian setelah itu bukan cuma sekedar taubat, buatlah amal-amal saleh untuk mendapatkan derajat yang baik nanti, wa jannatin, di surga. Arduhas samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Yang luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang patuh. Lalu Allah sebutkan ciri orang-orang yang patuh, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang suka memberikan sedekah, bersedekah, menafkahkan hartanya dalam kondisi dia lapang atau sempit, ya. Wal kadhiminal ghaidh, dan bisa menahan emosi pada saat dia mampu melampiaskan. Wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang-orang lain. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Namun saksi bahasan kita, karena bahasan kita adalah 35 pelebur dosa-dosa, maka kita ambil potongan awal ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ini renungan yang pertama yang diangkat oleh penulis. Kemudian di lembaran setelahnya itu ada penjelasan beliau tentang subjudul namanya cermin. Ini juga belum masuk ke bahasannya. Di sini beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayat tadi. Ya. Jadi tadi Al-Imran 133 sampai 134, ini 135 sampai 136, ya. Yang bunyinya walladzina, jadi ini lanjutan siapa yang dianggap orang hamba-hamba yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba innallaha wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan juga masih lanjutan dari ayat, ya. Kan Allah mengatakan, segeralah kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga. Setelah taubat segera beramal saleh.
supaya derajat tinggi di surga. Yang luasnya luas langit dan bumi dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Disebutkan cirinya. Yang pertama, orang yang suka menyedekahkan hartanya dalam keadaan dia lapang ataupun dia sempit. Kemudian orang yang bisa menahan emosinya pada saat dia mampu melampiaskan. Kemudian orang-orang yang disebutkan wal qadimin wal afin anin nas, orang suka memaafkan orang lain dan Allah menunjukkan orang yang berbuat kebajikan. Itu di 134-nya. 135-nya Allah mengatakan, dan ini saksi bahasan kita. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, pelanggaran, dosa sekecil apapun ya dosa tersebut, atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka membuat diri mereka buat kesalahan sehingga bisa kena hukuman ya, maka mereka mengingat Allah pada saat itu, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Mohon maaf ya Allah, astagfirullah, atubu ilaih. Sekecil apapun, apalagi kalau sudah sampai besar dosanya. Ya. Dan mereka tidak meneruskan, saya ulangi, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan atau menganiaya diri mereka karena berbuat dosa, mereka ingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Lalu Allah mengatakan, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Mereka tidak ulangi lagi, tidak anggap remeh tentang permohonan ampun dia misalnya kepada Allah. Dia muliakan itu ya. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Ini luar biasa ayat ini. Ya. Ini termasuk ciri orang yang bertakwa adalah mereka kalau berbuat dosa, mereka segera kembali ke Tuhan mereka. Dan mereka tidak meneruskan dosa itu. Mereka betul-betul bertekad, berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Karena astagfirullah artinya saya memohon maaf ya Allah, wa atubu ilaih, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Jadi memang dia tidak mengulangi perbuatan tersebut ya. Sehingga betul-betul dia dalam kondisi aman dan selamat dari dosa itu lagi ya. Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir, menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa iblis menangis saat ayat ini turun. Bahwasanya iblis menangis saat ya ayat ini turun. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau berkata, iblis berkata, wahai Rabbku, demi kebesaranmu, aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu selama ruh-ruh mereka di tubuh mereka. Maka Allah pun berfirman, demi kebesaran dan keagunganku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka meminta ampunan kepadaku. Subhanallah, saudaraku seiman. Saya pribadi melihat taubat, istighfar adalah sebuah bonus yang sangat besar dari Sang Pencipta Allah. Terlebih lagi sekarang ada berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana seluruh dunia umat Islam berusaha untuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan inilah kita memperlihatkan persaingan kita positif dalam hal ibadah dan taubat kepada Allah, kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang berada di saf-saf pertama, orang-orang yang terbaik di setiap saat, terutama di Ramadan dan Ramadan yang akan datang insyaallah di hadapan Sang Pencipta Allah, dan kita akan meraih derajat yang tertinggi di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Ya Allahumma amin, Allahumma amin. Dan saya doakan juga semoga semua teman-teman yang ikuti live ini dan juga siaran ulangnya nanti akan mendapatkan manfaat daripada doa yang tadi kami sampaikan. Saudaraku seiman, taubat, istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan. Dan jangan terus lalai mengulang-ulangi dosa yang sudah kita lakukan. Sekali lagi, kita mungkin bisa terjerumus dalam dosa atau pernah terjerumus. Namun, bukan kita harus selalu berlama-lama dalam dosa tersebut. Segera tinggalkan. Karena dia akan mengganggu kualitas ibadah Anda, iman Anda. Anda akan susah sekali untuk khusyuk di saat Anda masih melakukan perbuatan dosa. Dan rugi kalau orang kehilangan kenikmatan ibadah. Ya, sholat tidak khusyuk, padahal sebenarnya lebih nikmat kalau kita khusyuk. Nyaman kalau kita bisa menikmati setiap gerakan dan bacanya, tapi penghalangnya adalah dosa. Berapa banyak orang yang jadi malas bersedekah, malas berzikir, malas berdoa, malas mengerjakan segala macam ibadah karena dosa sumbernya. Dosa itu penyebabnya. Ya. Kalau Anda sudah merasa Anda malas ibadah, dosa, segera istighfar dan taubat kepada Allah. Kemudian kalau Anda punya permasalahan, Anda belum menemukan solusinya, sakit, tidak sembuh-sembuh, usaha tidak sukses-sukses, ya, pendidikan yang tidak selesai, apalah segala macam masalah, sumber masalahnya dosa.
Istighfar kepada Allah, kembali Allah akan perbaiki. Ya. Jadi kita kembali kepada Allah SWT. Makanya sebagian salaf mengatakan, sebenarnya Allah telah memberitahukan sumber semua masalah kalian. Semua masalah sumbernya satu. Dan Allah juga memberikan solusinya. Sebagian mereka mengatakan Al-Quran sudah mengajarkan kepada kalian tentang sumber masalah kalian. Dan juga sudah memberitahukan solusi dari sumber masalah itu. Semua masalah sama, satu masalah. Yaitu dosa. Dan solusinya adalah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang luar biasa. Bukan hanya ucapan lisan teman-teman sekalian, tapi bagaimana kita renungi, kita resapi. Betul-betul kita merasa bersalah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibersihkan dari dosa-dosa tersebut. Semoga Allah mudahkan tentunya. Dan sangat indah orang kembali kepada Allah. Ya, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, khawatir kena hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus saja memohon dengan tulus dari hati dan kita minta agar setelahnya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini agar selalu saja ya berzikir, bersyukur dan memperindah dan menyempurnakan ibadah untukmu. Selalu kita baca itu supaya akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk berada di rel-rel orang-orang beriman dan merasakan kenikmatan iman tersebut. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, andai saja para raja-raja tersebut, ya, raja-raja mencintai dunia, orang-orang yang mengejar dunia ini, mengetahui bagaimana nikmatnya ibadah dan keimanan dalam hati kami, maka pasti mereka akan cemburu dan mereka akan membunuh dan membelah dada-dada kami untuk mengambil kenikmatan tersebut. Orang beriman teman-teman sekalian akan sangat beda keadaannya dengan orang yang tidak beriman, apalagi orang yang jauh dari agama. Ya. Orang beriman makan enak, dia bersyukur. Makan kurang enak, tetap dia bersyukur. Dalam kondisi dia sehat, dia bersyukur. Dalam kondisi dia sakit, dia bersabar dan berterima kasih kepada Allah, masih diberikan ujian untuk meninggikan derajat dan membersihkan dosanya. Apapun keadaan orang beriman selalu baik. Itulah yang Nabi SAW katakan, ajaban li amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. In asaba sarra syakar. Kalau diberikan nikmat pasti dia selalu bersyukur. Wa in asaba dharra sabar. Dan kalau diberikan ujian dia akan bersabar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak ini sebuah karunia yang luar biasa teman-teman sekalian. Maksimalkan ya bonus ini. Segera kembali kepada Sang Pencipta Allah. Seluruh dunia sekarang semuanya orang ingin jadi baik kaum muslimin. Semua sama programnya. Mereka akan menahan diri dari makanan, dari minuman. Bahkan biologis halal pun mereka bertahan. Tidak melakukannya dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Demi untuk keimanannya. Demi untuk ketakwaannya kepada Allah SWT. Demi untuk mendapatkan balasan terbaik di akhirat. Ya. Mereka bersabar. Karena sabar ada 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Sabar seperti sekarang puasa, tahan haus, lapar. Seperti sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan dari azan subuh sampai azan maghrib. Sabar mengerjakan sholat malam, ya, sholat tarawih, baca Quran, zikir, dan semua ibadah-ibadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Setiap ada peluang dosa, tinggalkan. Sabar, jangan diiyakan. Dan yang ketiga, sabar atas ujian harian. Maka ini poin penting yang harus kita ketahui di awal pembukaan kita teman-teman sekalian. Lalu ada daftar isi di buku ini cukup banyak, ya di 35 itu. Dimulai dari 35 pelebur dosa itu yang pertama adalah masuk Islam. Ini akan kita bahas insya Allah setelah iklan nanti. Kemudian yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang ketiga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima menjauhi dosa-dosa besar. Yang keenam iman dan amal saleh. Yang ketujuh beriman dan berjihad dengan harta dan juga jiwa. Yang kedelapan sedekah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan memaafkan orang lain dan berlapang dada. Yang ke-10 menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di tengah jalan. Yang ke-11 menyayangi binatang. Yang ke-12 taubat. Yang ke-13 istighfar. Yang ke-14 melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-15 musibah yang menimpa seorang muslim jadi pelebur dosanya. Yang ke-16 berudu ya, secara umum. Yang ke-17, yang ke-16 berudu, yang ke-17 berudu lalu melaksanakan sholat. Maksudnya sholatnya. Partner antara uduk sama sholat. Kalau yang ke-16 uduk saja secara umum. Yang ke-18 melangkahkan kaki untuk mengerjakan sholat. Yang ke-19 sholat fardu. Yang ke-20 menunggu waktu sholat. Ya. Yang ke-21 mengucapkan Rabbana walakal hamd.
wahai Tuhan kami segala puji bagimu, di i'tidal. Yang ke-22 mengucapkan amin dalam salat berjamaah. Yang ke-22 ya. Yang ke-23 sujud. Yang ke-24 salat Jumat dan bersiap-siap untuk melaksanakannya. Yang ke-25 menjawab azan dan berdoa setelahnya. Yang 26 sedekah dan juga amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ke-27 puasa Ramadan. Yang ke-28 salat tarawih. Yang ke-29 salat pada malam Lailatul Qadar. Yang ke-30 haji. Yang ke-31 umrah. 32 duduk dalam majlis zikir atau ilmu. Yang ke-33 rutin mengucapkan la ilaha illallah. Yang ke-34 mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Dan yang ke-35 bertasbih. Inilah kurang lebih judul-judul bahasan yang akan dibedah dalam buku ini tentunya. Teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah 35 pelebur dosa. Ya. Di situ sebelum masuk ke amal yang pertama, ada kata pengantar juga yang cukup menarik untuk disinggung ya. Di situ ada singgungan tentang firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 56 ya. Yang berbunyi antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ya, segera bertobat, segera beramal saleh agar jangan ada yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 56. Bagi teman-teman yang belum pegang bukunya karena ini hari pertama kita membedahnya, bisa Anda membuka surah Az-Zumar ayat 56. Di mana memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nanti orang mati banyak orang yang menyesal dan mereka mengucapkan ini. Allah sudah berikan kita bocorannya. Isinya adalah dia mengatakan, ya jangan ada yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Nah itu. Nanti akan ada penyesalan itu, ya. Itu juga diangkat surat Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, segeralah taubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Sebelum datang penyesalan tadi dalam surah Az-Zumar 56, maka segera taubat. Karena orang taubat itu akan selamat dari penyesalan. Ya. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat nasuha yang disinggung dalam surah Tahrim ayat 8. Ya, yaitu taubat yang sungguh-sungguh disertai dengan penyesalan terhadap dosa yang telah lalu serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai taubat nasuha, jawab beliau, taubat nasuha adalah apabila seseorang bertaubat atas perbuatan jahatnya dan tidak akan mengulanginya selamanya. Pernyataan semacam ini banyak ditemukan dalam perkataan para ulama salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, taubat termasuk maqam atau tingkatan orang-orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taubat adalah permulaan, pertengahan sekaligus akhir dari peringkat tersebut. Maka hamba itu tidak akan pernah meninggalkannya sampai akhir hayatnya. Artinya, walaupun dia sudah taubat nih, tetap aja diikutin selama hidupnya sampai dia wafat, kalau dia selalu beristighfar dan bertobat. Walaupun dia sudah pernah bertobat kepada Allah. Itu orang yang tulus, yang nasuha seperti itu. Selalu saja diikuti keinginan sekali untuk mengulang-ulangi taubat tersebut. Masalah yang paling membahayakan adalah taubat yang suka ditunda-tunda dengan mengatakan nanti saja saya taubat. Adapun yang melalaikan mereka untuk berbuat adalah panjang angan-angan, badan yang masih sehat, ketergantungan terhadap dunia yang sangat besar, sehingga mereka menganggap nggak masalah, buat dosa aja dulu, gitu kan? Tanpa menyadari dan syaitan membuat mereka lalai kalau mereka setiap detik bisa meninggal. Bukan hitungan hari. Hitungan detik mereka bisa meninggal. Dan akan diminta pertanggungjawabannya. Gitu kan? Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Yahya bin Mu'ad berkata rahimahullah, yang menghalangi taubat seseorang adalah panjangnya angan-angan. Dan tanda-tanda orang yang taubat adalah mencucurkan air mata penyesalan, senang menyendiri, serta introspeksi diri dalam setiap keinginannya sehingga tidak ceroboh dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Dan tentu di sini ada diangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 sampai 54 yang tadi sudah kita bacakan. Saya ingatkan kembali ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Katakanlah hai Muhammad,
Hai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Sudah terlalu banyak dosa dan pelanggarannya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya, sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu segera kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Maksudnya orang yang terus lalai, akhirnya ditimpa azab dan siksaan, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang taubat nasuha, dan setelah taubat ini sibuk dengan amal saleh dan terus mengejar derajat-derajat yang tinggi di surga tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk insya Allah pada kesempatan ini di amal pertama yang akan meleburkan dosa-dosa. Namun sebelumnya saya mengajak seluruh teman-teman yang mengikuti acara ini, baik secara langsung ataupun siaran ulang, jangan lupa teman-teman sekalian selalu memberikan dukungan terhadap channel-channel dakwah. Apakah channel dakwah kita ini atau channel-channel yang lainnya menyampaikan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, sesuai juga dengan pemahaman para salafus salih dan orang-orang salih sebelum kita. Dukungan Anda di YouTube tentunya dengan like, dengan komen yang positif, dengan di-share di Facebook dan juga di Instagram, dengan Anda follow misalnya. Ini sangat luar biasa. Anda juga akan ikut serta berpahala, sebagaimana juga pemateri dan teman-teman tim semua akan mendapatkan pahala insya Allah, dan semoga Allah ikhlaskan niat kita. Selalu share, selalu dukung teman-teman sekalian, karena ini akan sangat bermanfaat buat diri kita tentunya, dan bagi umat Islam yang membutuhkannya. Karena begitu banyak channel-channel di luar sana yang memang menyaingi channel-channel kebaikan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali pendukungnya yang akhirnya mereka akan panen dosa-dosa tentunya. Dan kita sedang membahas masalah peleburan dosa. Harusnya kita menyadari tentang masalah hati-hatinya ya, tentang masalah dosa tersebut, karena efeknya sangat luar biasa. Saya sudah bahasakan tadi, semua sumber permasalahan kita ada di dosa, dan solusinya adalah istighfar dan taubat. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk di amalan yang pertama, yaitu masuk Islam. Subhanallah, ini adalah amalan yang luar biasa ya. Bagaimana Islam itu pada saat seseorang menganutnya akan menjadi penyebab seluruh dosa-dosanya akan dimaafkan di masa lalu. Ini karunia yang besar sekali yang harusnya kita fikirkan bersama-sama. Jangan pernah tinggalkan satupun dari kerabat Anda, dari kenalan Anda, atau bahkan orang yang tidak Anda kenal kebetulan ketemu. Kebetulan ketemu di mall, kebetulan ketemu di kereta api, kebetulan ketemu di bus, kebetulan ketemu di pesawat, kebetulan ketemu di ruang meeting, kebetulan ketemu di mana sajalah ya. Anda punya kesempatan untuk berbicara dengan seseorang yang masih non-muslim, tawarkan Islam kepada mereka. Tawarkan Islam kepada mereka. Jangan pernah berpikir Anda harus seperti Dr. Zakir Naik atau misalnya guru beliau Ahmad Didat untuk menguasai isi Alkitab, kemudian berdialog sama mereka. Jangan pikirkan itu. Ada orang mungkin yang levelnya ke sana, tapi Anda adalah seorang muslim, punya sebuah produk namanya Islam. Anda tinggal mengajak siapapun untuk berbicara dan mendapatkan penjelasan tentang Islam. Hanya sebatas itu. Pertanyaan Anda pertama adalah kepada mereka, apakah sudah tahu tentang Islam? Atau apa pendapat Anda tentang Islam? Kita hanya butuh 5 menit saja. Kalau dia mengatakan, oh setahu saya Islam itu baik, udah positif. Oke, kita tinggal timpali itu dengan menjelaskan, emang Islam itu baik dan mudah. Dia adalah panduan hidup. Kita jadi tahu siapa Tuhan kita jadi tahu apa yang diperintahkan, mana yang boleh, dan kita tahu apa yang dilarang atau mana yang tidak dibolehkan. Simple saja, di dunia kita akan dapatkan kebahagiaan karena tahu mana makanan, minuman, pakaian, transaksi, ya, bisnis misalnya, kemudian juga pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Nah itu kita jadi terawasi dan bagus sekali. Dan Islam datang selalu memberikan yang halal diikuti dengan thayyibah, artinya berkualitas, gitu kan? Kalau dia misalnya bicara tentang Islam tidak baik, Islam itu garis keras, Islam itu teroris, Islam itu apa saja, maka biarkan dia berbicara, setelah itu baru Anda jelaskan. Itu kan pendapat Anda tentang Islam. Kalau menurut kami sebagai seorang muslim, agama kami begini dan begitu. Jelaskan apa adanya. Apa yang Allah mudahkan dalam lisan Anda bahasakan. Anda tidak pernah tahu kalimat mana, kata mana yang menjadi penyebab bisa memasukkan Islam dalam hatinya. Berapa kali orang yang masuk Islam di tangan kami datang, subhanallah, ke kantor atau kami ketemu berpapasan, lalu kemudian syahadat, ya.
Kemarin tiba-tiba ada satu orang masuk ke media, kemudian minta untuk syahadat, lalu kami pandu dari handphone dengan mudahnya gitu. Ya. Dan kadang-kadang mungkin tidak masuk akal kita sebagai seorang muslim. Ada yang hanya karena mendengar azan kemudian tertarik masuk Islam. Ada yang hanya karena melihat busana muslim dan muslimah. Bagaimana pakaian mereka begitu tertutup dan rapi. Maka juga masuk Islam. Ada yang tertarik karena melihat setiap muslim tetangganya selalu atau temannya selalu menuju ke masjid. Ada yang hanya sekedar dari akhlaknya. Ada yang sekedar dari bacaan Al-Qur'annya. Ada segala macam. Ya. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingat poin ini teman-teman sekalian. Ya. Baik. Di sini penulis mengangkat dalil pertama dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dzalika al-qisas." Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin was-sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha. Artinya, kata Nabi SAW, apabila seseorang masuk Islam dan bagus keislamannya, dia betul-betul menjadi muslim yang patuh. Apa yang Allah halalkan, dia nikmati. Yang diperintahkan, dia kerjakan. Yang dilarang, dia jauhi. Ya. Maka Allah akan menghapus seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Kejahatan apapun yang pernah dilakukan di masa dia sebelum muslim, akan dimaafkan semuanya. Lalu setelah itu, mulai setelah dia masuk Islam, mulailah ada pembalasan. Ya. Kalau dia berbuat baik, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan atau 10 balasan, sampai 700 kali lipat balasan. Dan kalau dia berbuat satu pelanggaran agama, kejahatan, dosa, kriminal, hanya akan dibalas dengan yang semisalnya. Hanya catat satu dosa saja. Kecuali Allah mengampuninya. Subhanallah, perhatikan ya. Jadi kalau orang masuk Islam, semua dosa masa lalu dimaafkan. Dan, ya, plus lagi, teman-teman sekalian, kalau dia berbuat baik setelah itu, ya, dia berbuat setelah itu, maka akan dicatat 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Ya. Dan kalau dia buat dosa, hanya catat satu dosa saja. Itu pun, kalau masih di bawah masyiatillah, atau di bawah naungan Allah. Insya azza wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau, Allah maafkan. Kalau Allah mau, Allah akan hukum dia. Berarti masih besar kemungkinan dimaafkan. Makanya di sini kata Nabi SAW, illa an yatajawazallahu anha, kecuali Allah maafkan. Dalam beberapa riwayat akan kita sampaikan insyaAllah, bahkan bukan cuma dosanya dimaafkan. Semua amal-amal kebaikan yang dipandang baik dalam agama Allah, seperti sebelum masuk Islam dia bakti sama orang tua, dia senyum sesama manusia, dia bantu orang susah, dia jenguk orang sakit, apalah gitu kan. Yang dia lakukan kebaikan-kebaikan, dia mengajar kebaikan, ilmu umum misalnya, mengajar matematika, mengajar fisika, mengajar biologi, apa saja misalnya kebaikan. Semua itu akan ditarik setelah masuk Islam, setelah syahadat menjadi kebaikan dia. Nanti kan kita jelaskan riwayat-riwayat yang berhubungan dengan itu. Jadi luar biasa. Selain diampuni dosanya, juga akan dicatat semua kebaikan yang pernah dilakukan sebagai amal soleh setelah masuk Islam. Di bawah semua itu. Sebelum syahadat tentu tidak bisa dihitung kebaikan, ya. Maksudnya akan dinilai nanti dia dapat balasan hari kiamat gitu kan. Tapi setelah masuk Islam semuanya ditarik kebaikan yang pernah dia lakukan itu menjadi perbuatan yang baik. Jadi dosanya bersih, plus lagi ya akan diberikan pahala semua atau dicatat sebagai pahala yang pernah dikerjakan dari kebaikan-kebaikan masa lalu. Ini kan luar biasa. Kalau Anda mengatakan kalau gitu Ustaz, enak benar orang yang masuk Islam ya maka saya kan sudah terlanjur lahir dalam keadaan Islam ya. Anda berarti dari lahir, dari mulai balik Anda sudah punya kesempatan untuk beramal kan gitu. Kalau mereka kan baru setelah masuk Islam itu, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu Anda harus jadikan sebagai bahan motivasi bagaimana Anda mengislamkan orang lain. Terus sudah saya berikan gambaran, tawarkan aja Islam. Masalah dia syarat itu urusan nanti. Itu urusan nanti. Subhanallah, ada seorang sahabat kami tinggal di Thailand, beliau orang Thailand, subhanallah. Ya. Seangkatan dengan saya kebetulan di Madinah dari Fakultas Dakwah, kami tamat sama-sama dari tahun 94 sampai 98 ya, waktu itu. Dan kami baru ketemu beberapa waktu yang lalu. Subhanallah, dia rutin mengirimkan saya via WA, bagaimana ya para biksu ya
Ya, kalau orang Nasrani, orang Yahudi mungkin lebih mengenal Allah, lebih mudah kita mendakwahi mereka, menyampaikan. Mereka sudah tahu Tuhan Allah, tinggal kita suruh sempurnakan, minta sempurnakan keimanan mereka dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Tanpa memungkiri kenabian Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi orang-orang Hindu, orang Buddha ini kan tidak mengenal. Mereka seperti menyembah patung. Tapi subhanallah dia kirim ke saya bagaimana mudahnya dia menawarkan Islam. Lagi di kereta api, duduk berdua dengan biksunya. Terus kemudian tiba-tiba syahadat. Dia datang ke kuil-kuil mereka menawarkan Islam. Ketemu di jalan, nawarkan Islam. Mereka syahadat. Jadi masih banyak orang yang belum tahu tentang Islam. Bahkan seringkali mereka masuk Islam, mereka tidak tahu kenapa masuk Islam. Ada di antara sahabat, ya, seperti Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang pada Sabtu bulan lalu, kita sempat menjelaskan di materi tablik akbar di Blok M ya. Hari Sabtu pekan kedua. Sedang sahabat ini, bagaimana dia masuk Islam karena tidak enak, karena hampir setiap hari diajak Nabi SAW masuk Islam. Awalnya begitu, dibiarkan saja, dia syahadat, dia sudah masuk Islam. Sampai dia mengatakan turun surah An-Nahl ayat 90, saya tersentuh dengan itu. Lalu Islam tertanam dalam hati saya. Memang awal begitu, makanya dinamakan mereka tuh, diistilahkan mereka dengan mu'allaf. Orang-orang yang masih lemah hatinya, bisa saja murtad kembali gitu kan. Gak masalah, yang penting ajak aja dulu. Dan jangan orang kalau sudah mau masuk Islam, Anda sengaja tunda-tunda. Ya. Pernah ada orang begitu di kota Makassar, datang kepada saya, Ustaz ini ada teman saya mau masuk Islam. Sudah dari tahun lalu gitu. Namun saya berikan dia buku ini supaya dia pelajari dulu. Agar dia bisa faham Islam. Subhanallah, saya bilang, akhi, kenapa nggak pandu syahadat dulu, baru kasih buku? Kenapa disuruh pelajari dulu? Kalau dia meninggal, dalam 1 tahun ini Anda bisa menanggung dosanya. Karena kan dia ingin masuk Islam, sudah ingin tinggal syahadat. Pandu dulu syahadat. Kemudian baru ajarkan tentang syariat Islam. Bukan dikasih buku tebal disuruh pelajari dulu. Kalau dia meninggal ini tanggung jawab kita. Karena dia sebenarnya sudah tinggal syahadat. Sebaliknya kalau kita langsung pandu syahadat, maka kita akan dapat pahala. Dia meninggal sedetik kemudian dia masuk Islam. Dia sudah muslim. Nanti yang kita jelaskan bagaimana riwayat tentang seorang anak Yahudi yang syahadat pada saat sakit keras dan pada saat meninggal Nabi SAW mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari api neraka dengan syahadat itu. Masalah dia ikhlas tidak ikhlas itu urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita ajak dulu. Itu poin penting. Penulis mengatakan apabila orang kafir masuk Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni seluruh kesalahan yang pernah ia lakukan sebelum Islam dan tidak akan menghisapnya. Ya. Ini adalah rahmat dan sekaligus anjuran Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia memeluk agama Islam meskipun telah mengerjakan banyak dosa dan kesalahan. Ini semua karena rahmat Allah sangat luas jika mereka memeluk agama Islam. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan hadits ini dia berkata, yang dimaksud dengan bagusnya keislaman seseorang adalah baik keislamannya dalam akidah, keikhlasan, serta ia memeluk agama Islam secara lahir dan juga batin. Juga merasakan kedekatan dan pengawasan Allah dalam setiap perbuatannya. Maksudnya, dia masuk Islam, ya, dan dia memperbagus Islam, maksudnya dia pelajari Islam itu. Kalau dia harus ikhlas dalam setiap amalannya, dia harus memurnikan akidah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan, ya. Dia betul-betul masuk dalam Islam, betul-betul menikmati apa yang dihalalkan, apa yang diperintahkan, dan meninggalkan apa yang dilarang, gitu kan. Itu yang dimaksud dengan bagus keislamannya. Kemudian penulis mengangkat riwayat lain. Ya. Dan ini riwayat sebagai penutup dalam amal yang pertama. Nanti akan kita tambahkan banyak informasi insyaallah. Dinukil dari Abu Shumasa al-Muhri rahimahullah, seorang tabi'in, dia mengatakan, kami membesuk Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pada saat dia sedang sakaratil maut, menjelang kematiannya. Tiba-tiba Amr bin As menangis dan memalingkan wajahnya ke dinding. Lalu anaknya berkata, wahai bapakku, bukankah Rasulullah SAW telah menjanjikan engkau begini dan begitu? Maksudnya Rasulullah SAW termasuk menjamin Amr bin As untuk masuk ke dalam surga. Maka Amr bin As menghadapkan wajahnya kepada anaknya seraya berkata, amal perbuatan yang paling mulia untuk dipersiapkan adalah persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini poinnya. Jadi beliau mengatakan, beliau tadi non muslim kan? Orang kafir Quraisy, tapi dia masuk Islam. Maka dia
Pada saat mau meninggal dia mengatakan, ketahuilah amal yang paling baik yang bisa akan kita hadapkan di sisi Allah SWT adalah 2 kalimat syahadat. Lalu dia mengatakan, sungguhnya aku telah mengalami 3 masa kehidupan dulu. Tidak ada seorang pun yang paling aku benci melebihi Rasulullah SAW. Sebelum masuk Islam aku sangat benci Nabi SAW. Tidak ada yang mampu membuatku senang kecuali bisa membunuh beliau. Seandainya aku mati pada saat itu, benci Rasulullah SAW dan juga ingin membunuhnya, gitu kan, maka tentu saja ya, aku akan jadi penghuni neraka. Lalu tak kala Islam merasuk dalam hatiku, aku datang kepada beliau lalu berkata, ulurkan tangan kananmu untuk aku baiat. Jadi waktu Amr bin As masuk Islam, dia mengalirkan telapak tangannya kepada Nabi SAW mengatakan, ulurkan tangan anda ya Rasulullah, gitu kan. Ini untuk masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW mengulurkan tangan kanan beliau dan aku memegang erat-erat tangan beliau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ada apa denganmu wahai Amr? Kenapa tidak langsung syahadat saja? Kenapa kok langsung tiba-tiba pegang dengan erat tangan Nabi SAW? Maka Amr mengatakan, aku menjawab, aku mempunyai sebuah syarat. Maka Nabi SAW mengatakan, apa syaratmu? Jawabku, diampuni semua dosa-dosaku. Karena aku punya kesalahan banyak nih. Dulu benci sekali sama anda. Aku juga ingin membunuh anda. Banyak kesalahanku gitu. Bisa gak dimaafkan? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil mengatakan, tidakkah engkau tahu wahai Amr, bahwa Islam, kalau kau masuk Islam, akan menghapus seluruh dosa yang terjadi sebelumnya. Dan ini anda sampaikan kepada orang-orang muslim, teman anda, kerabat anda. Kalau kau masuk Islam, semua dosamu akan dimaafkan yang lalu-lalu. Plus lagi, semua amal saleh yang pernah kau kerjakan, semua kebaikan yang pernah kau kerjakan akan dicatat pahala dalam Islam. Tidak sia-sia, sedekah, jenguk orang sakit, bantu orang susah, bakti orang tua, semuanya. Nanti kita jelaskan riwayat itu nanti ya, setelah ini. Saya bacakan dulu riwayat yang ini. Lalu kata dia, setelah Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau tahu wahai Amr, bahwa Islam menghapus seluruh dosa yang terjadi sebelumnya? Maka tidak seorang pun yang lebih kucintai dan kuagungkan melebihi Rasulullah SAW setelah itu. Sampai aku tak kuasa memandangnya karena rasa hormat. Seandainya aku mati pada saat itu, aku bisa berharap agar bisa menjadi penduduk surga. Namun setelah itu, setelah Nabi SAW masuk Islam, meninggal dunia, ya, kita melewati banyak peristiwa. Aku tidak tahu bagaimana posisiku pada saat itu. Maka kalau aku mati, jangan ada yang meratapiku dan jangan juga menyalakan api. Ya, karena Nabi SAW larang ya, dalam riwayat-riwayat orang yang sedang sedih, yang ditinggal oleh orang yang mereka cintai di rumah, jangan masak, ya, jangan membagi-bagi makanan, tapi nanti orang yang datang takziah membawa makanan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada penduduk Madinah pada saat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, sepupu Nabi SAW, kakaknya Ali bin Abi Thalib lebih tua 10 tahun dari Ali, ya. Itu wafat di perang Mu'tah. Maka Nabi SAW mengatakan, isna'u li Ali Ja'far fa innum ashabu ma lam yusibkum. Buatlah makanan dan minuman buat keluarga Ja'far karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Maksudnya, mereka lagi sedih. Maka jangan lagi mereka sibuk masak dan segala macam. Ini Amr bin As tuangkan dalam perkataan beliau. Nanti kalau saya mati jangan ada meratapi. Jangan ada yang pukul-pukul badannya, tarik-tarik rambutnya, teriak-teriak. Tidak boleh meratapi mayit. Dan juga jangan ada yang menyalakan api. Jangan masak. Ya, karena Nabi SAW melarang itu. Lalu apabila kalian menguburku, ini pesan beliau juga, taburkanlah tanah di atas tubuhku. Ya, maksudnya adalah setelah dimasukkan, tuang tanah, tutup tanah itu. Lalu dia mengatakan, kemudian berdiamlah di sekitar kuburku selama cukup untuk menyembelih unta dan membagikan dagingnya, sehingga aku bisa tenang dengan kalian dan aku lihat bagaimana menjawab pertanyaan utusan Tuhanku. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi artinya termasuk sunnah Nabi SAW adalah pada saat orang meninggal tidak buru-buru kita tinggalkan kuburannya, terus kita doakan dia, ya. Karena Nabi SAW dalam beberapa riwayat Bukhari menyebutkan pada saat selepas menguburkan sahabat, tentu bukan Amr bin As, ya, karena ini meninggal setelah Nabi SAW. Di masa Nabi SAW ada sahabat yang meninggal, lalu setelah dikuburkan kata Nabi SAW, ya, is'alu li akhikum ats-tsabat, ya, atau kama qala Nabi SAW, mintalah kepada saudara kalian, ya, agar dia kokoh dalam menjawab pertanyaan malaikat, fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Dalam riwayat lain kan,
Kalau orang sudah melangkah 3 langkah pulang, artinya sudah ada pengunjung yang pulang 3 langkah. Bukan semuanya ya. Karena biasa kan ada kerabat yang masih tinggal. Tapi kalau sudah ada yang pulang saja, 3 langkah mereka pulang, berarti sudah datang malaikat untuk menanyakan kepada mayit tersebut. Nah ini berarti menandakan memang kita dianjurkan untuk mendoakan si mayit di saat sudah dikuburkan. Nah ini penyampaian Amru bin As. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, kata penulis, adalah potongan sabda Nabi SAW, "Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu." Tidakkah engkau tahu, wahai Amr, bahwasanya Islam menghapus dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Yakni, kata beliau, apabila seseorang masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dan mengampuni semua dosa yang pernah dilakukan sebelum Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala hapus atau menghapus dan membebaskannya dari hukuman, ya. Jadi ini 2 buah riwayat yang diangkat oleh penulis. Insyaallah ke depannya kita akan masuk ke amal yang kedua, tentang masalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini saya akan tambahkan beberapa riwayat yang menarik ya, untuk ditambahkan dalam bahasan kita. Termasuk tadi yang saya janjikan ya, kalau bukan hanya sekedar dibersihkan dosa orang yang masuk Islam, tapi justru amal-amal kebaikan akan dibawa semua dalam Islam setelah dia meninggal dunia. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamah," kalau seseorang di antara kalian ya memperbaiki dan menyempurnakan, membaguskan Islamnya, fakullu hasanatin ya'maluha tuktab bi asyri amthaliha ila 700 di'fin. Semua amal soleh yang dia pernah kerjakan akan dicatatkan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat yang dia kerjakan setelah masuk Islam. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha hatta yalqallah. Dan kalau dia buat dosa, hanya catat 1 dosa saja sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat yang lain dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku pun berkata, "Wahai Rasulullah." Hakim ibn Hizam seorang tokoh Quraisy yang akhirnya masuk Islam ya. Beliau mengatakan, "Ara'aita asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah." Bagaimana dengan amalan-amalan baik yang pernah aku kerjakan di masa jahiliyah? Min sadaqatin, dari sedekah, au ataqatin, atau pembebasan budak, au silaturahim, atau silaturahim, berhubungan baik dengan kerabat. Fahal fiha min ajrin, apakah ada balasannya setelah saya masuk Islam ini? Kan dulu saya kerjakan tuh sebelum masuk Islam. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, "Aslamta ala ma salafa min khair." Ya. Kata Nabi SAW, sungguhnya engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu. Nah ini, luar biasa ini ya. Bagaimana orang yang masuk Islam mendapatkan keutamaan ini tentunya teman-teman sekalian. Dan hadis tadi yang pertama itu disebutkan oleh Imam Muslim, dan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim juga ya. Jadi 2 buah riwayat ini semua disebutkan oleh Imam Muslim. Baik teman-teman sekalian, ditambah juga dengan riwayat-riwayat lain yang menguatkan tentang masalah ini ya. Seperti riwayat terhindarnya seseorang dari api neraka ya. Tadi sudah saya singgung riwayat ini sebenarnya ya. Bagaimana Anas bin Malik meriwayatkan sebuah kisah unik. Qala kana gulamu Yahudiyun yakhdimun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu ada seorang anak muda Yahudi pernah membantu Nabi SAW atau menjadi pembantu Nabi SAW. Famarida fa'atahu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau fa'atahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya, ya'udu. Maka pada saat satu hari dia pernah sakit, Nabi SAW datang menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sihi. Maka Nabi SAW duduk di bagian kepala atau atas kepalanya. Faqala lahu aslim. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, masuk Islamlah. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Maka anak muda itu melihat ke arah ayahnya, yang kebetulan ada di situ ayahnya. Faqala lahu, maka ayahnya berkata, ati' Abul Qasim. Ya. Patuhilah ayahnya Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, patuhlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abul Qasim julukan Nabi SAW. Al-Qasim anak pertama beliau laki-laki.
Maka pada saat itu fa-aslama. Akhirnya anak muda itu ucapkan syahadat. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Nabi SAW keluar lalu bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ini luar biasa nih. Syahadat diselamatkan dari api neraka. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari riwayatnya. Ya. Ini luar biasa nih. Bagaimana anak muda ini karena masuk Islam langsung dijamin surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Masalah dia ikhlas, tidak ikhlas, tadi saya katakan itu urusan dia sama Allah. Tapi Nabi SAW sebutkan kalau orang syahadat udah cukup. Ya. Ini tentunya riwayat yang luar biasa. Dalam riwayat lain, Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kata Nabi SAW kecuali jiwa muslim. Wa inna Allah la yu'ayyidu hadad din birrajulil fajir. Dan Allah pasti akan menolong agama ini walaupun melalui orang fajir. Hadis riwayat Bukhari. Artinya di sini untuk masuk dalam surga selamat dari neraka harus masuk Islam dulu. Jadi kita harus khawatir, merasa prihatin dengan orang-orang yang belum masuk Islam. Semoga Allah berikan mereka hidayah. Sampaikan saja Islam sambil kita doakan. Ya, itu poin luar biasa gitu. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam. Beruntung sekali, ya, berbahagia sekali orang yang masuk Islam, waruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan kaya ya, rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah memberikan dia rasa qanaa'ah, ya, merasa cukup dan akhirnya bersyukur terhadap apa yang telah diberikan itu. Umar bin Khattab berkata, kami adalah satu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Islam. Maka bila kami mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka pasti Allah akan menghinakan kami. Ini luar biasa. Jadi hadis tadi ditanggapi oleh Umar, lalu Umar menyampaikan masalah itu. Ya. Dan kedua buah hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang tadi masalah siapa yang diberikan, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, lalu kemudian dicukupi kebutuhannya, lalu kemudian diberikan sifat kalah, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sementara perkataan Umar lalu diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, ya, dan ini disetujui dan disahihkan juga oleh Az-Zahabi rahimahumullah. Ini luar biasa ya, bagaimana penyampaian-penyampaian ini sebenarnya harus dipikirkan baik-baik. Dan juga ya, Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang lain, kalau ada rumah yang sudah lahir dari kecil sudah Islam mereka, atau rumah itu ditawarkan Islam dan mereka terima Islam, maka itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan buat mereka. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, ayyuma ahla baitin minal arabi wal ajam, penghuni rumah manapun, baik dari kalangan Arab atau orang-orang ajam selain orang Arab, aradallahu bihim khaira, Allah inginkan kebaikan bagi mereka, adkhala alaihimul Islam, maka Allah akan masukkan Islam ke dalam hati mereka atau ke dalam rumah tersebut. Thumma taqa'ul fitanu ka'annaha dhulal, kemudian setelah itu barulah terjadi fitnah-fitnah seakan-akan naungan awan. Maksudnya mulailah terjadi godaan-godaan untuk melanggar agama, untuk meninggalkan Islam. Tapi awalnya Allah sudah kasih mereka perangkatnya. Mereka masuk Islam. Termasuk Anda tentunya, ya, yang lahir dalam keadaan Islam. Itu karunia yang luar biasa Allah berikan. Karunia yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ya. Karena dengan seperti itu Anda akan, ya, punya peluang banyak beramal saleh. Namun tetap ada fitnah-fitnah terjadi setelahnya. Maksudnya ada ujian-ujian karena syaitan tidak ingin tentunya kita masuk Islam. Ya. Tidak ingin kita masuk Islam, dan itu penting untuk kita garis bawahi, ya. Bahwasanya bukan berarti kita masuk Islam lalu kemudian syaitan tidak goda, tidak. Pasti akan tidak goda kita, pasti akan goda kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad juga Al-Hakim. Ya. Selanjutnya ada sebuah riwayat juga yang menurut saya penting untuk kita sampaikan, ya. Riwayat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yaqul, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'u bil hadid, seseorang laki-laki yang menggunakan pakaian besi,
seperti baju perang kepada Nabi SAW. Faqal, lalu berkata, ya Rasulullah, uqatil au uslim, uqatil au aslim, atau uslim tepatnya. Apakah saya langsung ikut berperang atau saya masuk Islam dulu? Qala aslim thumma qatil. Kata Nabi SAW, masuk Islam dulu baru kamu berperang. Ya. Fa aslama thumma qatal faqutil. Lalu orang itu masuk Islam, kemudian dia ikut berperang dan dia pun mati terbunuh. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, amila qalilan wa ujira kathiran. Orang ini berbuat ringan, hanya masuk Islam, dan akan dibalas dengan balasan yang sangat banyak. Karena dengan ini dia masuk surga. Karena dengan ini dia masuk surga. Ini luar biasa, ya, penyampaian Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan sekian banyak tentunya, ya, dalil-dalil yang menyampaikan hal-hal yang seperti ini tentang keutamaan orang yang masuk Islam, ya. Karena itu kita jangan ragu-ragu teman-teman untuk menawarkan Islam kepada siapapun, ya, karena mereka memang membutuhkan Islam itu. Mereka membutuhkan Islam itu, ya. Dan bagi orang-orang mukmin, maka mereka akan, kalau berbuat baik, Anda berbuat ketaatan seperti sekarang bulan puasa, Anda berbuat amal baik, Anda akan dapat balasannya di dunia, akan dapat balasannya di akhirat. Bagi orang-orang kafir, kalaupun ada mereka buat baik, ya, tapi seperti bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, dan mereka tidak masuk Islam, kan syaratnya agar bisa berubah menjadi amal soleh dalam Islam, dia harus syahadat. Kalau dia tidak syahadat, maka Allah akan balas hanya di dunia saja kebaikan itu. Allah akan berikan dia kesehatan, keturunan. Namun setelah itu, di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa. Itu dijelaskan dalam sebuah riwayat yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha la yadlimu mu'minan hasanah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi satu kebaikan pun seorang mukmin. Yu'ti biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah akan kasih balasan di dunia, kesehatan, kekuatan, keturunan, dan segala macam. Dan Allah akan tetap berikan balasan di akhirat. Bukan berarti dunia dikasih, di akhirat tidak dikasih. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Sesungguhnya orang-orang kafir akan diberikan balasan dari perbuatan baik mereka yang mereka kerjakan, yang di dalam pandangan agama Allah benar. Seperti tadi saya bilang, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit dan segala macam. Tapi di dunia saja. Hatta idza afdha ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatan yujza biha. Sehingga pada saat dia menuju ke akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan lagi balasan yang bisa dibalaskan untuk, ya, dia dari kebaikan tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi sebenarnya akan ada balasan diberikan kepada orang-orang itu kalau mereka masuk Islam. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.